Di sebuah lembah subur nan hijau, berdiri sebuah negeri yang dikenal sebagai surga dunia. Negeri itu bernama Sabah. Pepohonan menjulang, buah-buahan berjatuhan tanpa harus dipetik. Udara begitu bersih hingga menyembuhkan orang sakit, dan perjalanan antar kota selalu aman tanpa gangguan. Namun, di balik kemakmuran itu tersembunyi sebuah rahasia. Azab Allah sedang menunggu mereka yang lalai bersyukur. Dan sungguh, ketika bencana itu datang, seluruh kemegahan negeri ini hancur, hanya karena ulah seekor tikus kecil. Sebuah kisah penuh pelajaran, diabadikan dalam surat Sabah, dalam Al-Quran, agar menjadi peringatan bagi kita semua. Di jantung Yaman kuno, terbentang sebuah negeri yang kelak dikenal dunia sebagai Sabah. Sebuah kerajaan yang bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga terkenal akan keindahan alamnya. Lembah-lembah hijau membentang, pepohonan rindang berdiri berjajar, sungai-sungai mengalir tenang membawa kesuburan ke setiap jengkal tanah. Negeri itu bagaikan potongan surga yang diturunkan ke bumi, tempat di mana segala kebutuhan manusia tersedia melimpah tanpa harus bersusah payah. Sejarah mencatat, raja pertama negeri ini adalah Sabah bin Yasjub bin Yarub bin Kahtan. Dari garis keturunannya lahir banyak kabilah yang menyebar ke berbagai wilayah. Sebagian menuju Yaman dan sebagian lagi ke Syam. Dari generasi ke generasi, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan, peradaban, dan keagungan. Bahkan namanya diabadikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, menjadi sebuah tanda bahwa kisah ini bukan dongeng, melainkan kenyataan sejarah penuh hikmah. Sebelum datangnya hidayah, penduduk Sabah dikenal sebagai penyembah matahari. Mereka menengadahkan wajah ke langit, memuja sinar mentari sebagai sumber kehidupan. Namun, ketika Ratu Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman, alaihi salam, cahaya tauhid masuk ke hati mereka. Mereka pun mulai meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan bersujud hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Perubahan itu mengantarkan negeri ini kepada puncak kejayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keimanan mereka dengan karunia yang tak terhitung jumlahnya. Udara di negeri Sabah begitu bersih hingga orang-orang sakit yang berkunjung perlahan sembuh hanya dengan menghirupnya. Buah-buahan tumbuh lebih besar, lebih manis, dan lebih banyak daripada tempat lain. Jalan perdagangan yang menghubungkan Yaman hingga Syam dijaga dengan keamanan ilahi, sehingga rakyat bisa bepergian siang dan malam tanpa takut kelaparan atau serangan musuh. Namun di balik segala kemegahan itu, terselip sebuah ujian. Allah telah memperingatkan mereka untuk terus bersyukur. Namun manusia seringkali lengah. Apa yang dimiliki dianggap biasa. Apa yang diberikan dipandang tak cukup. Inilah awal dari sebuah kisah yang kelak berakhir dengan tragedi. Sebuah kisah yang mengajarkan kita, kemewahan tanpa syukur hanyalah jalan menuju kehancuran. Allah tidak hanya menghiasi negeri Sabah dengan keindahan alam, tetapi juga menurunkan 4 karunia besar sebagai tanda kasih sayangnya. Yang pertama adalah udara yang menyehatkan. Banyak orang sakit dari negeri-negeri jauh datang ke Sabah, hanya untuk sekadar bernafas di bawah langitnya yang bersih. Perlahan, penyakit mereka berkurang, tubuh terasa segar kembali, seolah Sabah menyimpan rahasia kesembuhan yang tak ditemukan di tempat lain. Karunia kedua adalah hasil pertanian yang melimpah. Kebun-kebun mereka tak pernah mengenal musim kering atau gagal panen. Pohon buah berbuah tanpa henti. Sayuran tumbuh dengan subur, dan hasil bumi selalu melimpah ruah. Buah-buahan dari Sabah bukan hanya banyak, tapi juga berukuran besar, manis, dan lezat. Jauh melebihi kualitas yang bisa didapatkan dari tanah negeri lain. Keajaiban itu begitu nyata hingga diceritakan bahwa seseorang hanya perlu berjalan masuk ke sebuah kebun dengan keranjang di kepalanya. Dan sebelum ia keluar, keranjang itu sudah terisi penuh dengan buah-buahan yang jatuh sendiri. Tidak perlu memanjat, tidak perlu memetik, karena bumi Sabah memberi tanpa syarat. Sebuah berkah yang membuat para pedagang dari seluruh jazirah Arab berbondong-bondong datang untuk membeli hasil bumi negeri itu. Karunia ketiga adalah kedua kebun besar yang disebut dalam Al-Quran, terletak di kanan dan kiri lembah subur negeri itu. Kebun-kebun ini bukan sekadar 2 hamparan, melainkan simbol dari ratusan taman lain yang tumbuh di sekitarnya. Dari kedua sisi lembah, pohon-pohon berbuah rimbun, memberi makanan, minuman, dan kemakmuran bagi rakyat. Ayat Allah mengingatkan, sungguh, bagi kaum Sabah, ada tanda di tempat kediaman mereka. 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Sabah 15. Karunia keempat adalah jalan perjalanan yang aman dan nyaman. Orang-orang Sabah
bisa melakukan perjalanan menuju Syam tanpa rasa takut, siang maupun malam. Di sepanjang jalannya, berdiri kebun-kebun yang bisa dijadikan tempat singgah. Mereka tidak perlu membawa bekal, karena cukup memetik buah dari kebun di sisi jalan. Tidak ada bandit, tidak ada ancaman kelaparan. Negeri itu benar-benar bagaikan perwujudan surga dunia. Meski tanah negeri Sabah begitu subur, air sungai utama yang mengalir di wilayah itu terlalu jauh dari perkebunan rakyat. Tanpa pengelolaan, kebun-kebun yang luas itu bisa saja layu karena kekeringan. Maka, lahirlah sebuah ide besar dari para pemimpin Sabah, membangun bendungan raksasa yang mampu menampung air dan mengalirkannya ke seluruh lahan. Inilah awal berdirinya Bendungan Marib, sebuah mahakarya teknik yang bahkan mengagumkan bagi peradaban modern sekalipun. Bendungan itu memiliki ukuran yang luar biasa untuk zamannya. Tingginya mencapai 16 meter, panjang 60 meter, dan lebar yang sama besarnya. Ia dibangun dari batu-batu besar yang disusun kokoh, diperkuat dengan kayu-kayu penopang, dan dirancang agar mampu menahan air dalam jumlah yang masif. Dengan bendungan ini, air yang sebelumnya tak terjangkau kini bisa dialirkan dengan sistem irigasi yang canggih, menjadikan setiap jengkal tanah Sabah berubah hijau. Sejarawan berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun bendungan itu. Sebagian mengatakan raja dari garis keturunan Sabah, sebagian lain menisbatkannya kepada Ratu Balkis. Riwayat menyebut, pada masa Ratu Balkis terjadi konflik di antara rakyat terkait perebutan air. Pertikaian itu memicu korban jiwa hingga terancam memecah belah negeri. Untuk menghentikan perpecahan, sang ratu mengambil keputusan bijak, membangun bendungan besar yang mampu membagi air secara adil ke seluruh penjuru negeri. Sejak saat itu, Bendungan Marib bukan hanya sekadar bangunan, tetapi simbol kesatuan dan kemakmuran. Dari bendungan inilah air mengalir deras, menyuburkan ladang, menghidupkan kebun, dan memberi kehidupan bagi manusia serta hewan. Negeri yang sebelumnya rawan perselisihan kini berubah menjadi negeri yang damai, makmur, dan penuh berkah. Tak heran jika banyak sejarawan menyebut Sabah sebagai salah satu negeri terkaya dan paling maju di Jazirah Arab. Namun, sebesar apapun teknologi manusia, ia tetap rapuh di hadapan kehendak Allah. Bendungan Marib yang megah itu sejatinya bukan benteng abadi, melainkan ujian. Akankah manusia tetap bersyukur, atau justru semakin sombong dengan apa yang mereka miliki? Inilah titik balik dalam sejarah Sabah, di mana nikmat yang begitu besar perlahan berubah menjadi ujian yang berat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Sabah mulai terbiasa dengan segala kemudahan yang mereka miliki. Mereka tidak lagi memandang hasil bumi yang melimpah sebagai karunia, melainkan sebagai sesuatu yang wajar. Kebun yang penuh buah, udara yang menyembuhkan, perjalanan yang aman, dan bendungan yang mengalirkan kehidupan. Semua dianggap sebagai hak, bukan pemberian. Disinilah bibit kesombongan mulai tumbuh dalam hati mereka. Alih-alih meningkatkan rasa syukur, sebagian besar penduduk justru terlena oleh kekayaan. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta, memamerkan kebun, dan meninggikan bangunan. Sebagian dari mereka bahkan kembali pada kesirikan, meninggalkan penghambaan kepada Allah yang dahulu mereka ikrarkan bersama Ratu Balkis. Dengan itu, mereka seakan menutup mata dari peringatan yang sudah jelas tertulis dalam kitab-kitab suci dan pesan para nabi. Allah telah memperingatkan mereka melalui ayatnya, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surah Sabah 15. Namun ayat itu tidak mereka indahkan. Kata, bersyukur, yang seharusnya menjadi kunci keselamatan diabaikan. Sedikit demi sedikit, mereka mulai melupakan siapa yang memberi rezeki, dan siapa yang mampu mencabutnya dalam sekejap. Dalam keadaan itu, muncul pertikaian di antara kabilah-kabilah Sabah. Perselisihan kecil berubah menjadi permusuhan, hingga terjadi perang saudara. Mereka tidak lagi bersatu menjaga bendungan yang menjadi nadi kehidupan. Perawatan terabaikan, dinding-dinding bendungan mulai melemah, dan celah kecil dibiarkan tanpa perbaikan. Apa yang seharusnya menjadi prioritas justru dianggap sepele. Kesombongan telah membutakan hati mereka. Mereka yakin bendungan Marib terlalu kuat untuk hancur. Mereka percaya kemakmuran akan berlangsung selamanya. Padahal, sejarah telah berkali-kali membuktikan, tidak ada kerajaan, betapapun kaya dan kuat, yang akan bertahan jika rakyatnya ingkar dan lupa bersyukur. Maka tibalah saatnya,
Ketika ujian berubah menjadi azab. Hari itu datang tanpa peringatan yang jelas. Celah kecil yang selama ini diabaikan pada bendungan Mari berubah menjadi jurang kehancuran. Air yang ditahan dalam jumlah besar mulai merembes, lalu mengalir deras, menghantam dinding penahan dengan kekuatan tak terbendung. Suara gemuruh air bergema di seluruh lembah, membuat rakyat panik berlarian, namun semuanya sudah terlambat. Riwayat sejarah menyebutkan beberapa sebab kehancuran. Ada yang mengatakan bendungan runtuh akibat perang saudara sehingga tidak sempat diperbaiki. Ada pula yang meriwayatkan bahwa musuh-musuh Sabah sengaja merusaknya karena iri terhadap kemakmuran negeri itu. Namun hampir semua mufasir sepakat, yang membuat bendungan itu benar-benar roboh adalah ulah seekor tikus yang menggerogoti penopangnya, hingga kayu-kayu yang menopang batu menjadi rapuh. Dari sana, retakan kecil berubah menjadi bencana besar. Air yang meluap dari bendungan bagaikan lautan yang dilepaskan. Ia menyapu kebun, ladang, dan rumah-rumah dengan dahsyat. Pohon-pohon yang dulu berbuah lebat tumbang seketika, tanah subur berubah menjadi lumpur, dan kota megah itu porak-poranda. Jeritan rakyat menggema, tangis anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa. Semua mencoba menyelamatkan diri dari amukan banjir yang menelan segalanya. Dalam sekejap, kebanggaan yang selama ratusan tahun dipelihara hilang musnah. Kekayaan, hasil panen, rumah, bahkan nyawa manusia tak tersisa. Negeri yang dahulu dijuluki surga dunia kini hanya menyisakan puing-puing basah, lumpur yang kotor, dan ratapan penuh penyesalan. Sungguh, ini bukan sekadar musibah alam, melainkan azab dari Allah yang turun sebagai teguran keras atas kelalaian mereka. Sejarah mencatat peristiwa ini terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Jebolnya bendungan Marib menjadi titik akhir kejayaan Sabah. Negeri yang dahulu disegani dan dikagumi kini hanya tinggal nama. Semua itu mengingatkan kita bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, ia akan hancur bila lupa bersyukur kepada Sang Pencipta. Dan benar, seekor makhluk kecil seperti tikus pun mampu menjadi alat Allah untuk menumbangkan sebuah kerajaan besar. Ketika banjir besar itu surut, yang tersisa hanyalah tanah gersang dan kebun-kebun yang mati. Pohon-pohon yang dahulu berbuah lebat kini berganti dengan pohon asal, sejenis pohon cemara yang kayunya baru bisa dimanfaatkan setelah bertahun-tahun. Selain itu, Allah mengganti kebun mereka dengan pohon sidr atau bidara, yang buahnya kecil, pahit, dan hampir tak bermanfaat. Dari negeri yang dahulu penuh keberkahan, Sabah, kini menjadi negeri yang hampir tak bisa ditinggali. Perubahan ini digambarkan dalam firman Allah, maka kami gantikan bagi mereka dengan 2 kebun yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Quran Surah Sabah 16. Ayat ini menjadi saksi betapa cepatnya Allah mampu membalik keadaan. Dari surga dunia menjadi tanah yang keras, dari kemakmuran berubah menjadi kesengsaraan, dari negeri yang damai menjadi negeri yang ditinggalkan penduduknya. Kaum Sabah tidak mampu bertahan dalam kondisi itu. Kekeringan dan kerusakan yang meluas membuat mereka kehilangan harapan. Perlahan, satu persatu kabilah meninggalkan negeri itu. 4 kabilah hijrah ke wilayah Yaman, sementara 6 lainnya menuju Syam. Negeri Sabah, yang dulunya ramai kini berubah menjadi tanah kosong, hanya menyisakan reruntuhan bendungan dan kisah tentang azab yang menimpa mereka. Sejarawan memperkirakan kehancuran total negeri Sabah terjadi sekitar tahun 550 SM, meski ada pula yang menempatkannya di masa kemudian. Yang jelas, peristiwa ini menjadi pelajaran besar. Tidak ada kerajaan yang kekal, tidak ada bendungan yang abadi, dan tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kehendak Allah. Kejayaan bisa lenyap dalam sekejap, jika manusia tidak lagi bersyukur. Demikianlah akhir dari negeri yang pernah menjadi simbol kemakmuran di Jazirah Arab. Negeri Sabah hancur bukan karena musuh besar, bukan pula karena bencana kosmik, melainkan karena kelalaian sendiri, lupa bersyukur. Seekor tikus kecil cukup untuk menggulingkan kerajaan yang besar, dan dari kisah ini kita belajar bahwa nikmat yang tidak dijaga dengan syukur akan berubah menjadi azab yang pedih. Kisah kehancuran negeri Sabah adalah cermin bagi setiap umat manusia. Sebesar apapun kekayaan dan semakmur apapun sebuah negeri, semua itu tidak akan bertahan jika penduduknya sombong dan lalai dari rasa syukur. Allah tidak menuntut banyak, hanya sekadar pengakuan, ibadah, dan ketaatan atas segala nikmat yang telah diberikan. Namun ketika kesombongan menguasai hati, nikmat itu dapat dicabut seketika. Dari kisah ini,
Kita belajar bahwa yang meruntuhkan kerajaan bukanlah kekuatan besar dari luar, melainkan kelalaian dari dalam. Negeri Sabah menjadi peringatan abadi. Kemewahan tanpa syukur hanyalah awal dari kehancuran. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat, mensyukuri, dan menjaga nikmat yang Allah titipkan.